Hampir sebulan sudah pasangan Stefan William dan Celine Evangelista pisah ranjang akibat rumah tangganya diterjang badai prahara yang belum juga reda. Melalui sahabat mereka, Ustadz Riza Muhammad, terungkap bahwa Celine memilih keluar dari rumah dan tinggal di apartemen, sedangkan Stefan tinggal di rumah bersama anak-anak mereka. Terungkap pula di tengah prahara rumah tangga yang tengah membelit, Stefan dan Celine tampak asyik dengan aktivitas masing-masing. Teranyar, tampak Stefan mulai menekuni aktivitas di masa mudanya yang sempat membuatnya ketagihan, yaitu bermain game online. Tapi kali ini, Stefan memilih bermain game secara live di channel YouTube-nya, sembari membuka percakapan dengan netizen. Benarkah Stefan tampak santai menghadapi masalah rumah tangganya? Sedangkan Celine kabarnya terjerembab dalam kesedihan hingga curhat dengan nada sedih kepada sahabat-sahabatnya. Benarkah upaya Ustadz Riza Muhammad untuk melakukan mediasi antara Stefan dan Celine menemui jalan buntu? Apa yang membuat niat baik Ustadz Riza itu gagal? Benarkah masalah yang kini melilit rumah tangga Celine dan Stefan ada kaitannya dengan masa lalu kehidupan keduanya yang penuh dengan kisah pilu dan juga masalah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Badai yang menerpa rumah tangga pasangan Stefan William dan Celine Evangelista sudah hampir sebulan. Bahkan hingga kini belum ada tanda-tanda badai itu akan berlalu. Keduanya malah asyik dengan kesibukan masing-masing. Yang teranyar, Stefan rutin nge-gym untuk membentuk tubuhnya agar makin kekar dan juga six-pack. Selain itu, Stefan juga mulai fokus bermain game secara live di channel YouTube terbarunya. Dari chat-chat live di channel YouTube-nya, netizen meminta Stefan untuk kolaborasi konten YouTube dengan Natasha Wilona. Seperti apa reaksi Stefan atas permintaan netizen tersebut? Halo guys, nanti jam 9 malam gue bakalan live di YouTube channel baru gue, namanya Stefan William. Nanti gue bakalan sambil main game, dan kalau misalnya kalian mau nanya sesuatu sama gue, nanti gue akan jawab. Iya, gue buat ini channel baru YouTube. Sorry ya yang nonton, gue belum balas-balas nih chatnya. Ntar kalau udah selesai game gue balas lagi ya, gue baca lagi chatnya. Ditunggu main bareng sama Willow. Gak online kayaknya dia. Collab sama Willow dong, buset nanya itu semua. Gak online orangnya. Kalau online nanti deh main bareng ya. Iya, nggak apa-apa, pengen buat aja YouTube khusus sendiri. Collab pertama sama Willow, please. Ya, nanti coba diatur ya. Selain menjawab pertanyaan netizen soal permintaan kolaborasi konten YouTube bareng Natasha Wilona, Stefan pun membuka sesi tanya jawab sembari bermain game untuk menjawab pertanyaan netizen soal kondisi rumah tangganya dengan Celine. Seperti halnya jawaban Celine yang meminta doa dari publik, Stefan pun memberikan jawaban yang sama. Stefan berharap agar netizen mendoakan rumah tangganya dengan Celine supaya baik-baik saja ke depannya. Semoga sama Mami Celine baik-baik aja. Random channel ya, doain aja ya. Abang Cio sama Koa di mana? Udah tidur, jam segini udah masuk kamar. Semoga Stefan sama Kak Celine baik-baik aja, amin. Doain aja ya. Doain aja, didoain ya. Doain yang baik-baik ya, doain. Itu didoain aja. Semoga semuanya baik-baik aja. Didoain aja. Pisah ranjang dengan Celine
tampaknya membuat kambuh kebiasaan Stefan saat muda dulu yang ketagihan bermain game. Tampaknya dengan fokus bermain game, Stefan bisa terhibur dari kerumitan masalah rumah tangganya dengan Celine yang kini sudah hampir sebulan tinggal terpisah. Berapa kilo? Kabar sudah pisah rumah tuh bener gak sih? Didoain aja. Doain ya. Gak ada apa-apa, baik-baik aja semuanya. Didoain aja, baik-baik aja, gak ada apa-apa. Ini ada foto-foto yang hilang di Instagram gimana tuh Kak? Udah, cukup ya? Udah kan tadi katanya cuma sebentar aja. Ya. Kaget banget karena gue juga tahu kasus itu, berita itu juga dari infotainment kan. Bukan infotainment, malah media sosial dulu. Media sosial nih apa kok tiba-tiba diisuin berantem. Setahu gue tuh Steven sama si Celine tuh baik-baik aja, dan gue ngerasa Steven itu cinta banget sama sama si Celine, karena selama di lokasi syuting tuh Steven itu orang yang bertanggung jawab banget sama keluarga, dan dia sayang banget sama anak-anaknya. Iya, sangat bertanggung jawab, karena gue ngerasa perubahan Steven itu sebelum married dan sudah married itu beda banget. Karena dulu kan dia edik banget sama game, dan dulu mungkin dia nggak terlalu apa yang namanya juga masih muda ya, ibaratnya kan mau ngapain juga terserah gitu. Dan gue ngerasa kalau pas Steven udah nikah itu dia lebih wise, lebih kayak mikirin keluarga. Dan dulu kan dia benar-benar edik game, dia kalau udah main game tuh nggak bisa diganggu, ibaratnya kayak gitu. Tinggal terpisah dengan Celine Evangelista hingga terkuaknya upaya Ustadz Riza Muhammad untuk melakukan mediasi. Seperti apa reaksi Stefan William? Benarkah Stefan menutup diri? Lalu apa yang membuat Stefan tak membuka diri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat. Terkuaknya kondisi pisah ranjang yang dialami pasangan Stefan dan Celine lantaran rumah tangganya tengah dilanda badai prahara mendorong Ustadz Riza Muhammad menawarkan solusi mediasi untuk keduanya. Ustadz Riza berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Stefan William selaku suami Celine. Tetapi tampaknya sejauh ini Stefan masih menutup diri dan belum merespon tawaran Ustadz Riza. Bahkan kepada sahabat dekatnya sendiri seperti Aditya Suryo, Stefan pun tidak pernah bercerita soal masalah rumah tangganya dengan Celine saat ini. Sebab karakter Stefan tidak mau mengumbar masalah rumah tangganya kepada siapapun. Boleh nggak aku telepon Steven atau WA Steven untuk ya paling nggak aku jadi mediasi lah. Siapa tahu pengajian yang kemarin mengingatkan kita kembali tentang hakikat dari sebuah rumah tangga. Ikatan suami istri adalah ikatan yang wajib diperjuangkan. Cinta itu wajib dipertahankan. Sehebat apapun permasalahan dalam rumah tangga, maka kita mesti strong untuk senantiasa membuat bahtera ini tetap utuh dan tidak tenggelam di tengah laut. Seganasnya badai, sehebatnya cobaan. Nah, saya bilang seperti itu. Ya boleh Ustaz, nggak apa-apa. Kebetulan saya juga simpen nomornya Steven. Nah, hari itu juga aku WA. Hari itu juga aku telepon online. Statusnya kan berdering kelihatan, berarti ya sudah mungkin dia capek atau syuting semalam. Aku WA. Cuman sampai hari ini nih belum ada jawaban, belum ada balasan dari Steven. Tapi kalau kuliah di Instagramnya, IG story-nya aktif. Mungkin kita berhusnudzon, berbaik sangka saat ini keduanya sedang introspeksi. Kalau Steven itu dia nggak pernah, maksudnya bukan nggak pernah sih, maksudnya nggak pernah ngumbar-ngumbar masalah kayak dia berantem atau apa gitu. Yang setahu gue dia tuh orangnya cool, kalem, udah pendiam. Tapi kalau sama gue sama Ajun karena udah kenal lama ya pasti bawel tapi bukan masalah keluarga, jadi kayak masalah kayak game, terus bercanda masa lalu dan lain-lain sih itu. Tapi kalau sekarang sih kayak cerita masalah keluarga pun selama syuting di Anaknya juga dia nggak pernah cerita.
Sikap Stefan yang menutup diri menghadapi masalah rumah tangganya berbeda dengan Selin. Selin memilih mencurahkan persoalan rumah tangganya kepada sahabatnya Jennifer seperti yang diungkapnya melalui IG story Selin baru-baru ini. Selain itu, Selin juga berbagi cerita masalah rumah tangganya kepada sahabatnya yang lain, yaitu Ustadz Riza Muhammad. Menurut Ustadz Riza, Selin bercerita dengan nada sedih di mana ia juga mengakui bahwa dirinya saat ini tengah tinggal di apartemen, sedangkan Stefan tetap di rumah bersama anak-anaknya. Nada kesedihan Selin dinilai Ustadz Riza memiliki keinginan untuk kembali akur dengan Stefan dan bisa berkumpul kembali bersama buah hati mereka seperti biasanya. Masalah apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Stefan dan Selin hingga kini masih menjadi misteri. Benar nggak sih ada masalah rumah tangga? Ya jawabannya benar. Ya Ustadz, aku lagi ada masalah. Oh Masya Allah. Cuman kan saya nggak perlu nanya masalahnya apa gitu ya. Itu private area orang. Jadi urusan yang terlalu sensitif dan mendalam aku nggak nanya. Karena tujuan aku menelpon dia, make sure, memastikan ada masalah. Ya benar. Nah yang kedua adalah posisi kamu di mana? Aku di apartemen. Steven di rumah. Nah anak-anak sama Steven di rumah. Oh gitu, oke. Kemudian yang saya lakukan adalah apa yang mesti aku lakukan biar kalian back to normal. Ya gimana ya Ustadz, susah aku jelaskan. Minta doanya aja deh, nah gitu. Biar semua baik-baik aja. Bisa nggak doain aku Ustadz? Bisa dong gitu. Oh gitu ya, iya. Ketika saya telepon Selin, nadanya itu nada sedih. Nada bagaimana agar rumah tangga ini utuh kembali. Karena apa? Ada anak-anak, ya. Nggak mudah untuk melakukan satu tindakan atau action di mana mereka mengarah ke arah yang diberitakan media. Yang ada adalah mohon doanya agar semua bisa berjalan baik dan kembali seperti sedia kala. Nah berarti mereka apa? I think they have hope. Mereka punya harapan. Harapan apa? To back normal, kembali kepada normal. Kalau saya konfirmasi sama beliau ini, sampai detik ini sudah berjalan 2 minggu. Ya, 2 minggu. Jadi masalah ini belum selesai juga. Selain curhat dengan nada sedih kepada sahabatnya Ustadz Riza Muhammad, seperti apa curhat Selin sembari berderai air mata soal kehidupannya, anak-anaknya, serta harapannya untuk melangkah ke depan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Terungkapnya Selin Evangelista menceritakan kondisi rumah tangganya kepada Ustadz Riza Muhammad dengan nada sedih. Seakan mengulang kisah sedih Selin di awal pernikahannya dengan Stefan yang dirundung bertubi-tubi persoalan. Mulai dari gosip miring menikah dengan Stefan karena kecelakaan, kandungan digugurkan di Singapura, menjadi orang ketiga dalam hubungan Stefan dan Natasha Wilona, hingga prahara dengan ibunda terkait tidak memberi restu. Dengan berderai air mata, Selin mengisahkan betapa beratnya perjuangan yang ia lalui dalam hidupnya hingga akhirnya bisa menikah dengan Stefan dan dikaruniai momongan. Tetapi semua masalah dan gonjang-ganjing ketika itu diterima Selin dengan lapang dada, sembari bertekad untuk berusaha dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik di bawah bimbingan suaminya. Cuma semua orang punya masa lalu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidup mereka. Dan apa ya, sekarang intinya yang aku cuma mau hidup aku baik-baik aja. Aku hidup di jalan Tuhan. Aku mau memperbaiki hidup aku menjadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi, menjadi
seorang ibu yang baik untuk anak-anak aku, karena anak-anak aku masih kecil ya, mereka masih punya masa depan yang panjang. Kayaknya aku lebih nggak boleh egois tentang diri aku sendiri gitu. Aku harus mikirin masa depan mereka juga gitu. Jadi ya, what pass is past gitu. Tapi aku selalu berusaha untuk menjadi bisa lebih baik lagi. Jalan hidup di jalan Tuhan, merubah segala pandangan orang yang buruk tentang aku. Emang karena prioritas masa depan aku ya anak-anak aku ya. Gini, pasti ibu-ibu di luar sana juga yang udah punya anak juga pasti kan tahu masa depan kita tuh apa sih kalau bukan anak sendiri. Aku nggak kepengen anak aku ngerasain apa yang aku rasain dulu di masa kecil aku. Jadi aku segimana mungkin aku harus menjadi ibu yang baik buat Elea, buat Jemima, pribadi yang lebih baik lagi tanpa orang mengenal kita, orang udah ngejudge kita gitu. Seakan-akan emang apa yang mereka pikirkan itu udah bener, tanpa mereka tahu kebenarannya kayak gimana. Dalam getir dan perhatinya menghadapi bertubi-tubi masalah ketika itu, Celine pun dikuatkan oleh cinta Stefan yang tanpa memandang masa lalu hidupnya dan tidak peduli pada suara-suara sumbang yang berusaha mengganggu rajutan cinta mereka. Di mata Celine ketika itu, Stefan adalah sosok yang baik, mendukung karirnya, dan menerima dirinya serta masa lalunya apa adanya. Tetapi, entah apa yang terjadi kini sehingga membuat Celine pergi dari rumah dan tinggal di apartemen sendirian, jauh dari anak-anak dan juga Stefan. Stefan orang yang baik ya, saya sama Stefan komunikasi baik-baik aja. Kita saling support dalam pekerjaan, dalam karir. Saya banyak belajar dari dia dan Stefan adalah orang yang baik menurut saya. Intinya pasangan aku mengetahui semuanya, semua orang tahu tentang bagaimana aku. Apapun itu aku nggak pernah menutupi diri aku. Apa adanya diri aku ya seperti ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.